Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Cuman yang banyak fenomena-fenomena ya. Sekarang angkatan kalian. Iya. Bapak tuh sekarang kayak prihatinnya meskipun di zaman bapak juga ada, tapi tidak separah ini. Gitu. Saya untung banget tahu zaman kalian tuh masih bisa apa sih bahasa Sundanya popularitas di sosial media gitu. Kayak bisa hate komen dan lain-lain. Coba di dunia nyata kalian gak akan berani ya. Iya. Makanya gitu. Nah, bapak cuma pengen sekarang tuh ngebahas inilah biar kalian gak jadi pada anak-anak nakal ya. Hari ini tuh kita bakal membahas tentang jenis kenakalan remaja yang banyak terjadi gitu ya di saat ini. Yang pertama tuh ini berdasarkan konklusi bapak ya. Kamu perhatiin. Iya. Yang pertama tawuran antar pelajar. Tuh. Ada yang pernah melihat secara langsung tawuran antar pelajar? Kamu pernah? Kamu daerah mana itu? Kamu di mana daerah? Subang. Kamu di Subang. Oh iya, Subang mana nakal-nakal kan? Yang kau nggak bohong kita. Yang keduanya penyalahgunaan narkoba atau miras. Nah ini yang banyak banget terjadi di kita mah ya. Iya. Kalian awas jangan sampai sama pacar kalian diajak narkoboy atau miras itu jangan. Pokoknya kalau kalian ya, kamu jangan minum ini ya. Ini yogurt. Yogurt itu menyehatkan. Betul gak ya Pak? Ya daripada miras nanti yogurt. Malam-malam pagi-pagi enak yogurt, apalagi pakai jelly-jelly. Yang selanjutnya ada bullying. Nah di kita tahu nggak kalian bedanya bullying sama bercanda? Bullying yang sakit hati kan, kalau scene-nya sakit hati kan. Ya kalau dijelasin jadi bedanya apa? Dampaknya. Ya. Psikologis ya. Kalau bapak perjelasin gini, singkat. Misalkan, bapak kan punya CS gede ya namanya Pak Dik, dia mau dihina apapun dia biasanya. Karena dia tahu itu konteksnya bercanda. Jadi bisa disebut bercanda tuh kalau si A sama si B setuju itu bercanda. Ngerti nggak? Tapi kalau misalkan ada si A bercanda ke si B-nya nggak setuju itu bisa masuk bullying. Ngerti nggak? Wah kamu kaya, ada yang miskin. Nah itu udah masuk bullying, ngerti nggak? Jadi bullying itu harus berbeda arah dan tujuan. Nah itu bullying secara verbal, kalau secara perlakuan udah pada tahu lah ya. Yang selanjutnya ada membolos sekolah, merusak fasilitas umum. Nah ini nih, Aipa suka ya kamu ya merusak fasilitas umum ya. Kemarin ikut konvoy passing nggak kamu? Ikut. Ya awas jangan vandalisme nanti ya tanggal 24 jangan ada yang coret-coret gitu. Yang selanjutnya kecanduan gadget dan game berlebihan hingga lalai belajar. Nah ini mah kalian semua ya. Hati-hati kalian ini jangan banyak scroll gitu. Jadi kalau kalian mau ngerjain sesuatu itu jangan tunggu jam 15.10 pas. Nah jangan tunggu sampai jam 13 jangan udah kerjain aja jangan tunggu dipas-pasin gitu. Nah kalian ini bukan SPBU yang selanjutnya ada nilai-nilai yang harus ditanamkan agar siswa dapat memproteksi dirinya agar tidak terjebak dari kenakalan remaja. Yang pertama nilai iman dan ketakwaan kalian itu harus kuat. Jadi kalian harus ngaji ke Pak Ustad. Kalian ini kalau udah ikut berapa? Udah beres. Udah bagus satu. Udah. Nah itu teh kalian harus ambil baca terjemahnya biar kalian tuh ningkatin keimanan kalian. Yang selanjutnya nilai tanggung jawab. Kalian sekarang kan udah belajar mandiri ya. Udah pada gede-gede. Nah kalian harus belajar tanggung jawab sama tugas kalian sendiri. Jangan tugasnya disiapin sama orang tua. Yang selanjutnya ada nilai disiplin. Tahu nggak disiplin itu apa? Disiplin kayak apa namanya? Tahu nggak? Disiplin. Apa Pak disiplin? Simpelnya disiplin kalau bahasa kalian tuh ya step to step. Oh iya. Kalau udah waktunya step ini ya kesini. Ya bisa disebut gitu. Jadi jangan misalkan tiba-tiba ke step ketiga, nah jangan. Step to step. Jadi tempatin sesuatu pada tempatnya dan waktunya, ngerti nggak? Itu disiplin. Yang selanjutnya kejujuran. Nah kejujuran ini tuh yang jadi mahal itu di sini. Kayak udah jadi kemana ya kalau ngobrolin fakta gitu. Tapi bukan itu sih yang sebenarnya. Jujur itu tuh kayak banyak diperbalinya tuh sama poka atau verbal gitu. Padahal jujur yang udah krisis di kita tuh perlakuan jujur yang seharusnya jujur kayak oh ini sampah nih
kita harus ambil. Nah itu nandain sikapnya tuh jujur. Kenapa jujur? Karena dia tahu salah, dia benerin. Kayak percuma kita ngobrol fakta terus terang kalau nyampah di mana-mana kan itu sama aja nggak jujur kan. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya dan faktanya sampah itu harus di tempat Sampah. nah kayak gitu. Yang selanjutnya ada nilai harga diri dan percaya diri. Nah ini nih yang harus anak-anak zaman sekarang pada gak punya teh pede euy. Kayak kalau di PDKT-in sama cowok teh harus DM, gak mau minta nomornya langsung. Kalau cewek ya, misalkan cowok teman kalian tuh yang cowok kan bisanya cuma lewat DM sama WA doang ya. Iya. Pas ketemu nama pada malu-malu ya. Nah itu teh gajian kali itu teh kuring jadi pria. Nah kalian kalau di sisi positifnya ya kalian tuh jangan takut salah atau di kelas itu tempat belajar. Jadi meskipun kalian salah di kelas tuh ada yang benerin. Coba kalian nanti salah di tempat kerja kan dikurangi gaji. Ya enggak? Ya jadi kalau mau salah-salah di sekolah. Dan selanjutnya ada nilai kasih sayang sama empati. Nah ini nih yang ujung-ujungnya jadi banyak anak-anak tuh tidak percaya diri karena kurangnya kasih dan empati. Misalkan di rumah kalian punya prestasi ini sekarang di kelas dapat piala, tapi sampai di rumah orang tuanya teh kayak, biasa aja bisa beli ya. Ya, nah di sana tuh jadi si anaknya bikin ngapain aku juara kelas juga gak ada nilainya. Nah kalian juga sebelum kalian pengen dapat itu dari orang tua kalian juga harus bisa mengapresiasi apa yang orang tua kalian kasih. Contoh hal kecilnya, kalian ingat gak sih? Kalian masih pada punya ibu nggak? Masih. Bayangin, ibu kalian bangun subuh-subuh, masakin buat kalian, siapin baju apapun buat kalian. Waktu kalian kecil ya, sekarang mungkin udah pada mandiri ya, udah kelas berapa? 8 ya? Iya. Udah gede-gede. Waktu kecil kalian pernah nggak sekali seumur hidup kalian makasih mama, makasih udah masakin buat adik? Pernah nggak? Jarang kan? Sedangkan itu hal yang paling perlu diapresiasi. Toh kalian juga gimana mau diapresiasi sama orang tua kalian kalau kalian pun nggak melakukan hal yang sama? Ya nggak? Jadi kalian tuh jangan dibiasain selalu menuntut. Coba kalian dulu belajar memberi. Ngerti nggak? Nah kayak gitu. Yang selanjutnya ada juga nilai kritis dan berpikir panjang. Ada yang ngerti nggak definisi kritis dan berpikir panjang? Bukan apa? Mudah terpengaruh, Kak. Mudah terpengaruh? Tidak mudah. Betul. Ada lagi nggak? Berpikir lebih luas. Berpikir lebih luas, betul. Hai Pak, kamu ngesok apa? Gak apa-apa, marah juga. Kritis. Pikiran panjang. Betul. Jadi simpelnya gini, kenapa ini di kalimat Bapak bikin itu ada kritis dan berpikir panjang. Pertama kritis, misalkan ini tuh yang dibutuhin semua orang buat bekal hidup. Jadi tatkala kalian berpikir kritis tuh misalkan aku dapat masalah ini, nah kalian sangkut pautin hikmahnya sama hidup kalian. Nah udah disangkutin sama hidup kalian, nah kalian pikir panjang, cari hikmah yang panjang. Kayaknya meskipun aku bangun kesiangan sekarang pasti ada hikmahnya dari sekolah bakal gimana. Kalau kalian pernah bayangin gak sih kalian di dalam bus yang bikinnya itu tebing, di kanannya tuh ada jurang. Ya. Kalau kalian diam bikin mobil, cuma kalian lihatnya tembok dan tembok. Boring banget jalan tuh. Kalau lihatnya di kanan kan ada pemandangan yang luas itu. Jadi hidup tuh tergantung kalian pilih sisi di mana dan gimana cara kalian memandang. Arti nggak? Ya kayak gitu. Yang terakhir ada nilai cinta dan prestasi. Nah ini yang barusan tadi Bapak sampaikan bahwasanya prestasi, cinta, apresiasi. Nah prestasi sama cinta tuh bakal bertemunya tuh apresiasi. Nanti kan? Apresiasi itu kalau bahasa Islamnya tuh bersyukur. Ngerti nggak? Bersyukur. Kayak gitu. Yang sekarang kita akan bahas. Sebelum kita simpulkan ke yang terakhir, menurut kalian bagaimana cara memproteksi diri kita agar tidak sampai ke kenakalan remaja yang tadi yang tawuran? Pergaulan, Pak. Jaga pergaulan. Kenapa? Putri, jaga pergaulan. Karena agar tidak ini Pak Pertemanan yang lulus ya. terjerumus ke yang teman-teman yang buruk. Ya. Milih teman yang baik. Betul, Benar. Baik, Pak. Nggak berpengaruh sama hal negatif. Betul. Nah, betul. Simpannya kayak gitu ya, kalian udah pada gede, kalian udah pada pintar, jadi kalian Bapak titip ya
Kalian harus jaga diri kalian baik-baik ya. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah, ada yang mau ditanya nggak? Cukup. Cukup? Terima kasih Bapak tutup pertemuan hari ini. Kita ucapin alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.